Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PKLU yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Kita patut mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang telah menjaga dan melindungi kita sepanjang istirahat malam, dan pagi hari ini Tuhan anugerahkan napas kehidupan dan berkat yang baru untuk kita semua. Pagi ini kita berjumpa untuk mengikuti program Dewan PKLU dalam acara Saya dan PKLU Membaca Alkitab Bersama. Perkenalkan, saya Yuliana Lenakoli, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Maranatha Surabaya. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha baik, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami dapat membaca dan merenungkan serta mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kami dimampukan untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma-Opa yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6a yang menyatakan, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran ada ketidakpercayaan mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Renungan dari Sabda Bina Umat dengan judul Ditolak Tetap Maju. Latar belakang dan status sosial seorang cukup mempengaruhi bagaimana pandangan dan penerimaan orang lain terhadapnya. Yesus kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan mulai mengajar di dalam rumah ibadat. Yang menarik dari sini adalah ketika ia mengajar, banyak orang menjadi takjub mendengar pengajarannya. Mereka akhirnya kecewa ketika tahu siapakah Yesus itu berdasarkan informasi mengenai latar belakang keluarganya yang biasa-biasa saja, bukan dari keluarga terpandang. Fakta sederhana inilah yang menjadi acuan mereka untuk mau percaya atau tidak percaya kepada Sang Mesias itu. Tentu mereka sudah mendengar dan bahkan melihat langsung mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan itu bukan hal yang esensi bagi mereka untuk percaya. Yesus ditolak di Nazaret hanya karena ia bukan berasal dari keluarga yang terpandang, baik secara politik maupun terpandang secara rohani, atau bukan dari golongan imam. Kecenderungan manusia berdosa memiliki kategori tertentu atau standar yang tinggi kepada latar belakang seseorang pengkhotbah
tanpa melihat isi dari pengajaran yang diceritakan. Sehingga seringkali keinginan atau ekspektasi kita lah yang menghalangi karya Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan yang sudah diberitakan harus diterima dengan standar kebenaran Allah, bukan dengan standar kita atau bukan karena latar belakang si pemberita Injil tersebut. Penolakan manusia terhadap penyebaran karya keselamatan Allah mengakibatkan kita tidak dapat mengalami karyanya yang lebih besar lagi. Ayat 5 dan ayat 6 bacaan pagi ini mengajarkan tentang hal tersebut. Ketidakpercayaan kita terhadap kuasa Allah membuat kita tidak dapat mengalami mujizatnya dalam hidup kita. Sekarang, di manakah posisi kehidupan spiritualitas kita? Apakah pada golongan orang yang memakai standar sendiri untuk menilai kebenaran ilahi, atau di posisi seperti Yesus yang tetap memberitakan kebenaran walaupun ditolak? Selamat berefleksi. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan iman kepercayaan kami, agar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga iman kami tidak goyah. Kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami berdoa untuk Dewan PKLU, Tuhan berkati semua program-program kerja yang telah disusun agar dapat terlaksana dengan baik. Bapak berkati juga seluruh pengurus dan anggota PKLU di jemaat-jemaat. Tuhan tolong sertai semua kegiatan pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai dengan kasih setia-Mu. Berikan kesehatan yang baik dan hati yang selalu bersukacita. Bapa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan pemerintahan dengan rasa takut akan Tuhan dan dengan adil, agar negara kami aman dan kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik. Dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, saat ini sedang dilaksanakan vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami, lalu Tuhan berkenan mendengar doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat beraktivitas. Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.